Dan Kopidot ini akan memberikan sebuah peluang bisnis atau peluang usaha buat kalian semua di seluruh Indonesia. Nanti untuk detailnya akan ada di ujung video ini. Kita itu menuju masa recovery 2021 ini. Mungkin prosesnya nggak cepat ya, mungkin butuh waktu, take time, 2021, 2022. Tapi 3 tahun dari tahun ini ekonomi akan kembali stabil dan malah akan jauh lebih hebat. Guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang dialami, kalian boleh tahu. Apa yang tidak tahu, kalian harus tahu. Tidak terasa sudah di penghujung minggu ya, di Desember 13. Jadi kita seperti biasa akan review lagi tentang market di minggu ini. So, terus dukung channel ini agar terus dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat dan diberikan kebahagiaannya sepanjang minggu ini ya. Buat kalian yang Kristen, gimana? Apakah kalian sudah ibadah online? Buat yang non-Kristen, selamat menikmati hari Minggu ini ya bersama keluarga tercinta ya. Oke, pada hari Minggu ini, di minggu keberapa? Minggu kedua ya, Desember 13, 2020. Jadi hampir penghujung tahun ya, hampir tutup tahun kita ya. Kita mau beralih dari 2020 ke 2021. Jadi kita akan review market yang terjadi seminggu kemarin. Oke, sebelumnya sekedar info ya, ada video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa ada juga peluang usaha atau peluang bisnis yang disediakan oleh Kopi Duren. Apa itu peluangnya? Kopi Duren itu apa? Kopi ini sudah segelas minuman kopi ya, minuman kopi yang dicampur dengan rasa durian. Rasanya mantap dan ini sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia ya. Jadi sudah ada di kota-kota besar apalagi ya. Jadi cukup merajalela gitu ya. Jadi Kopi Duren ini rasanya mantap sekali. Kalian bisa coba kalau misalkan kalian pas lihat gitu ya. Pas kalian lagi jalan-jalan, pas lihat ada stand-stand Kopi Duren, kalian harus coba. Dan Kopi Duren ini akan memberikan sebuah peluang bisnis atau peluang usaha buat kalian semua di seluruh Indonesia. Nanti untuk detailnya akan ada di ujung video ini ya. Oke, jadi hari ini saya baru saja dapat kiriman ya. Ini apa ini? Ini jadi kirimannya datang dari POEMS. Itu adalah Philips Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian memiliki akun saham ya di POEMS, bacanya POEMS ya, atau Philips Sekuritas Indonesia, maka setiap tahunnya biasanya mereka akan mengirimkan paket ya. Atau paketnya bisa berupa yang jelas kalian akan mendapatkan sesuatu gitu dari Philips Sekuritasnya, dan itu setiap tahun, setiap akhir tahun. Jadi kita coba ya apa aja yang Philips Sekuritas ini kirimkan pada minggu ini gitu ya. Jadi bentuknya, jadi dapatnya tas seperti ini ya. Jadi ini bungkusnya tadi udah dibuka, udah dibuang ya, karena perlu disanitize dulu kan, karena kita misalnya apa ya, lagi zaman pandemi ini kan kita harus serba sanitize ya. Nah, jadi tadi bungkusnya sudah dibuang. Di dalamnya ini ada tas, ini seperti tas plastik. Ini gunanya bagus sekali ya, kalian bisa taruh apa gitu ya, bisa simpan apa maksudnya. Kita buka di sini. Jadi yang pertama diberikan adalah ini ya. Ini apa ya? Ini seperti rangka ya, rangka untuk masker ya, kayak gini. Jadi kalau misalkan biasa kalau kalian pakai masker kan nempel gitu ya, nempel dan agak istilahnya peseset gitu ya buat nafas ya. Jadi di sini ada rangkanya nih. Nah, pasang kayak gini, baru kalian pasang maskernya. Lumayan ya. Oke, kita taruh. Kemudian kita juga diberikan ini ya. Apa nih? Oh, jadi ini untuk sanitizer ya. Cuma masalahnya cuman botolnya aja, jadi nggak ada isinya. Tapi ada tulisannya nih, POEMS, aplikasi investasi pasar modal pertama yang terintegrasi ini. Kelihatan nggak? POEMS tulisannya. Kelihatan nggak? POEMS ya. Kelihatan ya? Oke. Apa nanti kita isi ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini apa ya? Ini saya kurang ngerti apa nih.
Ini mungkin untuk dilipat ya, ini untuk kartu nama kali ya. Ya buat kartu nama ya. Ya buat tempat kartu nama atau apalah semacamnya lah. Kemudian ada juga, oh ini nih, ini penggunaan tadi buat maskernya. Cara bagaimana memakai masker atau masker apa rangka tadi ya. Nah terakhir ini kita dapat apa nih? Ini tasnya juga ada tulisannya ya, Worms ya, dari Philips Securitas ya. Nah, ini. Oke, kita dapat kalender ya guys, kalender 2021 dari Philips Securitas Indonesia ya. Seperti ini sama tahun baru 2021. Oke, jadi ini kalendernya. Kemudian di kalender ini juga guys, di sini kalian bisa lihat kantor cabangnya ya. Nah ini nih, sini juga terdapat kantor cabang dari Philips Securitas ini seluruh Indonesia. Juga ada kantor cabang di negara-negara yang lain di luar Indonesia ya. Oke. Sekilas tentang Bursa Efek juga ada di kalendernya. Oke, jadi terima kasih buat Philips Securitas, terima kasih buat kalendernya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kalian kalau misalkan kalian mau nabung atau istilahnya mau mendaftarkan akun di Philips Securitas di POMS ini, nanti kita akan coba bahas deh ya. Nanti kita bahas coba di video yang lainnya, di video berikutnya kita bahas lebih detail mengenai Philips Securitas ini. Oke, jadi terima kasih Philips Securitas buat hadiahnya. Terima kasih. Guys, kalau kita lihat market ya di seminggu yang lalu dari awal pembukaan, dari awal minggu maksudnya, dari awal minggu market sampai Jumat kemarin ya, jadi market ini naik sekitar 2,2% guys. Jadi ketika dia memulai di angka 5.810 ya di awal minggu, ditutup hari Jumat kemarin di angka 5.938. Jadi naik 2,2%, merangkak naik ke atas ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya bahwa market Indonesia ini IHSG ini akan bergerak menuju ke 6.000 ya. Cuman mungkin butuh waktu, dan tapi untuk minggu kemarin, penutupan ke minggu kemarin itu sudah hampir mencapai ya, sudah di 5.938. Cuma kita lihat besok hari Senin apakah market akan terus berlanjut up menuju 6.000 atau akan mengalami koreksi terlebih dahulu maksudnya. Masih ingat saham BRIS ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah? Di video Tia 2 bulan yang lalu ya, ketika BRIS masih di angka 900-an 1000 ya. Ya masih ingat ya, 900-an 1000 sudah saya katakan bahwa BRIS ini memiliki potensi yang sangat baik sekali untuk up menuju 2000. Karena apa? Karena kan itu istilahnya merger ya antara bank BNI Syariah kemudian Mandiri Syariah gitu, jadi mereka bergabung di bawah satu nama BRI Syariah, dan mungkin nanti akan berubah nama katanya jadi Bank Syariah Indonesia gitu ya. Cuman istilahnya di sini saya ingin kasih tahu buat kalian gitu yang masih hold BRI Syariah atau BRIS ini, bisa dilihat ya sekarang harganya sudah menyentuh penutupan kemarin di 1.785. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah pernah beli di angka 900-an, 1000-an, sudah hampir mau 200% ya. Keren ya. Buat kalian yang masih pegang saham BRIS ya dari BRIS ini, kalian masih bisa hold ya, bisa pegang terus ya sampai dia nanti menuju 2000-nya. Cuman tetap ya, money management atau pembatasan resiko itu perlu ya. Itu terserah kalian seberapa besar kalian bisa mampu untuk menerima resiko yang bisa kalian terima, antara ya 5% sampai 10% ya. Tapi buat kalian yang belum punya, yang ingin masuk ini istilahnya saham BRIS ini, BRIS ini masih uptrend. Jadi polanya masih uptrend, potensi kenaikannya masih sangat tinggi. Hanya saja untuk di minggu ini sudah hampir menyentuh batas resistennya pada minggu ini. Jadi kalau misalkan kalian yang belum punya mau masuk, tunggu dulu deh ya. Tunggu di Senin apakah dia mengalami koreksi dulu atau tidak. Nanti kalian bisa masuk lagi di harga yang lebih bawah gitu ya. Jadi jangan langsung main hajar ya. Kemudian untuk yang rame-rame kemarin ini kan tentang saham rokok ya. Karena pemerintah ini menaikkan, sorry ya, suka belibetan ngomongnya. Jadi pemerintah ini menaikkan cukai rokok 12,5%.
untuk di tahun 2021 ini ya. Lumayan besar loh ya. Jadi buat kalian perokok, siap-siap aja nih, harga rokok nanti di 2021 ini akan lebih mahal dari 2020 ya. Tapi penaikan cukai ini, peningkatan cukai ini, kenaikan cukai ini di 2021 ini berlaku untuk rokok-rokok filter ya. Jadi yang istilahnya apa? Yang diproduksi oleh mesin. Jadi tidak untuk kretek tangan. Jadi buat kalian yang rokok, kalau misalkan nanti harganya agak mahal, kalian bisa beralih ke kretek tangan. Kretek yang dilinting gitu ya. Salah satunya produknya apa ya? Pinang Mas tuh. Rokok kretek murah. Boleh kalian coba tuh Pinang Mas ya. Oke, baik lagi. Jadi rokok ini nanti cukainya akan naik 12,5%, khusus yang filter, yang mesin gitu ya. Maka akibat dari berita ini, dampak yang terjadi bisa kita lihat kemarin ya. Contohnya gini, gudang garam GGRM ya. Gudang garam kemarin sampai minus 6,6% ya. Jadi dia turun sampai berapa harganya ya? 41.350. Tapi kalian jangan takut ya, jangan takut. Saham rokok ini walaupun mengalami penurunan di minggu ini ya, tetap saja nanti di 2021 itu mereka punya target kenaikan 10%. Jadi mereka mentargetkan bahwa mereka akan meningkatkan, atau istilahnya apa, target mereka akan income atau penghasilan ataupun apa keuntungan yang dapatnya 10% naik, 10% kenaikannya. Jadi kalau seperti gudang garam itu di 41.350 ya, itu sudah merupakan harga yang paling murah. Jadi kalau misalkan kalian mau berinvest di saham rokok, spesialnya gudang garam ya, 41.350 itu udah banget itu, udah murah banget gitu, itu udah istilahnya udah harga murah gitu ya. Kalian boleh masuk, karena jangan takut ya. Kedepannya seperti apa, kalian tahu kan di Indonesia ini mayoritas berapa ya, 85% lah ya, 85% penduduk Indonesia itu rokok loh. Jadi rokok ini masih berkibar lah. Untuk saham-saham kesehatan seperti KF, seperti Inaf, ini masih volatile ya minggu-minggu ini, karena kan kita masih diramekan tentang berita-berita vaksin ya. Jadi masih saham-saham kesehatan ini masih istilahnya masih volatile gitu, masih up and down gitu ya. Jadi memasuki tahun 2021 ini kita mengalami masa recovery ya, recovery dari pandemi kemarin. Jadi kita mulai lagi pelan-pelan gitu ya pembangunan kita. Jadi untuk saham-saham konstruksi juga itu mulai bangkit ya. Jadi siap-siap aja. Kemudian pemerintah Indonesia juga menargetkan bahwa di tahun 2021 ini akan ada peningkatan ekonomi sekitar 2,5 sampai 3% ya. Karena dengan ditemukannya vaksin dan ada sudah mulai ada pendistribusian vaksin. Kemudian ada juga dengan misalnya stimulus dari US, stimulus atau dana segar dari US. Kemudian juga ada program SWF, Sovereign Wealth Fund. Itu ide dari menteri kita ya, Pak Luhut dan Pak Erick Thohir. Jadi itu seperti dana segar yang kita dapat dari luar untuk diinvestkan di Indonesia ini. Jadi salah satunya contohnya ya, tahap pertama yang sudah dibuka itu, yang sudah diterapkan itu yang kemarin ya, Omnibus Law ya. Oke, jadi pergerakan perekonomian Indonesia ini perlahan-lahan akan bangkit. Kita itu menuju masa recovery 2021 ini. Mungkin prosesnya nggak cepat ya, mungkin butuh waktu, take time, 2021, 2022. Tapi 3 tahun dari tahun ini, jangan takut, ekonomi akan kembali stabil dan malah akan jauh lebih hebat. Oke, rupanya cukup sekian saja review kita tentang market di minggu ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi inspirasi buat kalian ya, bagaimana untuk market selanjutnya. Dan mudah-mudahan esok hari di Senin ya, di minggu yang baru ini, mudah-mudahan market tetap bergerak maju ya, misalnya tetap ya bergerak maju positif tentunya ya. Oke, tadi seperti yang telah saya janjikan di awal video ya, kita akan bahas juga tentang peluang usaha. Suatu peluang bisnis yang ditawarkan oleh kopi duren. Kopi yang berasa duren, kopi ini sedang viral, jadi sedang rame-ramenya gitu ya di masyarakat dan hampir ada di seluruh Indonesia. Tapi di kota-kota besarnya sudah ada, jadi kopi duren ini sangat enak lah, sangat misalnya sangat
diterima oleh masyarakat dan rasanya pun mantap guys. Nah di sini Kopi Durian menawarkan peluang usaha buat kalian ini untuk seluruh Indonesia ya. Jadi berupa paket gitu ya, istilahnya paket. Kan ini mau Christmas ya, mau Natal nih, Natal dan Tahun Baru. Jadi ada paketnya. Untuk lebih lengkapnya ya tentang paket apa itu murah meriah, ini peluang usaha. Jadi saya akan jelaskan di sini. Kopi Durian menawarkan paket usaha 3 juta rupiah, itu paket spesial Natal dan Tahun Baru. Periodenya 15 sampai 31 Desember 2020. Kalian bisa lihat ya di layar tampilan HP kalian atau komputer kalian. Jadi ini paket 3 juta ini meliputi apa aja? Jadi kalian akan diberikan peralatan boot portable 100 cm, kemudian cooler boost, thermo, shaker, jigger, jiwing squeeze, toples bubuk, toples durian, gelas ukur, spoon set. Jadi untuk peralatannya lengkap ya. Kemudian ada spoon holder, gunting, kanebo, straw, cup, daftar menu, kantong plastik. Jadi ini semacam franchise. Cuman ini franchise-nya untuk 100% milik kalian. Jadi kalau misalkan franchise biasa kan ada pembagian hasil tentunya. Oh ini enggak, kalian dengan membeli paket ini 3 juta rupiah saja, kalian sudah menerima barang-barangnya ya. Sudah menerima peralatannya serta bahan dan untungnya tentunya 100% punya kalian gitu ya. Jadi sangat enak sekali gitu ya. Nah kemudian untuk bahan-bahannya juga akan diberikan susu full cream, terus carnation, daging durian, kopi cappuccino, mochaccino, vanilla, avocado, coklat, karamel, udah wah banyak, pokoknya lengkap deh ya. Jadi di sini paketnya murah meriah, cuma 3 juta rupiah saja. Jadi kalau misalkan kalian mencari peluang bisnis atau peluang usaha, di sini Kopi Durian menawarkan peluang usaha atau peluang bisnis yang cukup meriah. Murah meriah, 3 juta rupiah saja kalian sudah mendapatkan lengkap ya, bersama bootnya, peralatannya, bersama bahan-bahannya. Untuk pendaftarannya kalian bisa coba langsung aja WhatsApp ke 081 3322 57675. Jadi sekali lagi 081 33 22 57 675. Jadi langsung aja WA ya. Kalian WA, kalian daftar, Om saya mau ikutan Kopi Durian, saya mau ikut peluang Kopi Durian seharga 3 juta rupiah. Nanti langsung dikirim ke alamat kalian masing-masing. Ingat periodenya 15 sampai 31 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. 15 sampai 31 Desember. Jangan sampai ketinggalan. Kopi Durian, paket usaha murah meriah. Oke guys, mudah-mudahan peluang usaha ini dari Kopi Durian ini bisa membantu kalian yang ingin berbisnis atau ingin memulai untuk berusaha atau untuk memulai untuk berjualan gitu ya, untuk mencari istilahnya apa, celah-celah income gitu ya. Semoga bisa membantu kalian, bisa bermanfaat juga buat kalian yang berinvestasi. Mudah-mudahan Senin besok kalian bisa dapat cuan lagi ya. Jadi terus berinvestasi. Dan jangan lupa guys, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tea Channel. Selamat menikmati hari Minggu kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.